Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau bahas mengenai wabah tikus di Australia yang terjadi sekitar tahun 2021. Ketika itu diperkirakan nih sampai ada jutaan ekor tikus yang menyerang wilayah pertanian hingga pemukiman penduduk. Buat tahu kisah lengkapnya, yuk kita rangkum bareng isi Google. Wabah ini awalnya terjadi di wilayah New South Wales, Australia. Pada sekitar tahun 2019 hingga 2020 lalu, Australia ini tuh mengalami cuaca yang cukup unik, yaitu musim kemarau yang basah. Pada musim ini tuh udara cukup hangat, tapi tetap ada curah hujan. Sehingga musim ini tuh bagus banget buat pertanian. Hasil panen para petani pun meningkat dengan sangat drastis. Nah, hasil panen yang meningkat ini ternyata juga menyediakan makanan yang cukup banyak untuk para tikus. Di samping itu, musim kemarau yang basah ini tuh bukan cuma bagus buat pertanian aja, tapi juga bagus buat para tikus. Sehingga perkembangbiakan tikus ini tuh sangat pesat. Grain stored in big plastic bags. They've eaten them and ruined them. Everywhere they can go, they'll go. Bayangin ya, saking pesatnya pertumbuhan para tikus ini, sepasang ekor tikus aja bisa melahirkan anak hingga 500 ekor. Ini tuh baru satu keluarga tikus aja loh. Dan ada banyak tikus kan yang berkembang biak. Jumlah tikus yang banyak ini juga didukung dengan persediaan makanan yang memang banyak. Karena kan ketika itu hasil panen penduduk lagi banyak-banyaknya ya. Ya akhirnya populasi tikus ini pun jadi meledak. Jutaan ekor tikus ini akhirnya mulai menyerang wilayah pertanian warga. Awalnya kan tikus-tikus ini tuh cuman makan sisa-sisa hasil panen aja. Tapi karena jumlahnya udah semakin banyak, mereka tuh akhirnya ya makan hasil panennya. Bener-bener hasil panennya tuh mereka makan. Gandum-gandum yang baru tumbuh aja tuh mereka makan. Dan wabah tikus ini mulai menyebar ke luar wilayah New South Wales, yaitu ke wilayah Queensland, Victoria, hingga ke Australia bagian selatan. Makin hari, tikus-tikus ini tuh bener-bener makin banyak banget. Mereka tuh sampai kayak hujan tikus gitu saking banyaknya. Bahkan ya, Perdana Menteri Australia sampai mendeklarasikan perang terhadap tikus-tikus ini. Dia tuh sampai bilang gini, tikus yang baik adalah tikus yang mati. Udah saking enaknya kayaknya dia tuh ngeliat tikus ya. Karena tikus-tikus ini tuh bener-bener makin banyak, mereka tuh udah semakin menyebar. Gak cuma menyerang wilayah ladang aja, alat-alat pertanian warga juga udah mereka jadiin sarang. Bahkan ya, mobil-mobil warga tuh udah jadi sasarannya si tikus-tikus ini. Kabel-kabelnya tuh udah mereka gigitin sampai rusak parah. Nah yang paling kasihan tuh, tikus ini juga mulai masuk ke wilayah supermarket. Ya dagangan mereka tuh abis lah, digigitin bahkan dimakanin sama tikus-tikus ini. Kasian banget ya. One local market reported more than $20,000 in mouse-related losses. Same with cars, tractors, anything where they can get in, they'll get in and chew. Same with. Usually, there's eventually a crash. Yang paling dikhawatirkan, tikus-tikus ini tuh mulai masuk ke rumah-rumah warga. Karena diperkirakan pada musim dingin, tikus-tikus ini tuh bakal mencari tempat yang lebih hangat, yaitu di dalam ruangan, ya di dalam rumah warga. Bahkan ya, pemerintah tuh sampai menghimbau kepada warga untuk menutup semua celah atau lubang yang bisa jadi jalan masuk tikus dengan baja.
ya supaya tikus-tikus ini tuh nggak bisa masuk. They're running across the pillow. No. It is taking a toll. Yang serem nih ya, tikus-tikus ini tuh juga mulai menggigit manusia. Sampai warga tuh pada naruh air di bawah tempat tidur mereka. Ya maksudnya supaya tikus ini tuh nggak bisa naik ke atas ranjang mereka. Tapi ternyata tikus-tikus ini tuh banyak akalnya. Mereka tuh naik ke atas kasur lewat gorden atau spray yang menjuntai. Dan kalau udah naik ke atas kasur, mereka tuh bakal gigit orang yang lagi tidur itu. Serem banget gak? Satu tikus aja udah bikin kita pusing 7 keliling. Dan ini ada jutaan. Ampun gak tuh pusingnya. They're tickling the ivories. They're pooping in your shoes. I've heard stories from our neighbours and friends how they're lying in bed and a mouse runs across. Pemerintah dan warga itu sudah melakukan berbagai cara buat memberantas tikus-tikus ini. Salah satunya nih, pemerintah tuh bikin racun tikus yang dahsyat banget sampai disebut bom tikus. Warga dan para petani juga udah menyebar racun tikus di ladang-ladang mereka sampai langsung ke lubang-lubang tikus ini. Warga juga secara swasembada bikin berbagai macam jebakan tikus. Tapi ternyata nih, racun-racun tikus ini tuh malah menimbulkan masalah baru. Karena tikus-tikus yang mati ini akhirnya menimbulkan bau yang luar biasa. Bahkan gak sedikit tikus-tikus yang malah mati di sumber-sumber air mereka atau di sumur, hingga akhirnya ya mencemari sumur-sumur warga. Masalah baru lagi kan, masalah satu aja belum selesai, timbullah masalah baru. But as seen in this Channel 7 footage of the 1984 plague, where one Malawi farmer breaks out a flamethrower, Australians have also been known to get creative. Comes along. Oh, smells nice. Straight off there, plonk into a bucket of water. I don't condone any of these ones because Kalau menurut para pakar di Australia, sebenarnya wabah tikus ini tuh bakal berhenti sendiri secara alami, yaitu ketika nanti para tikus ini tuh mulai kelaparan, terutama di musim dingin. Karena para tikus ini tuh kalau mereka sudah mulai kekurangan makanan, mereka tuh bakal jadi kanibal. Mereka bakal memakan sesama mereka sendiri, hingga akhirnya jumlah tikus-tikus ini tuh bahkan berkurang secara drastis. Tapi tetap ya, pemerintah dan warga tuh tetap dihimbau buat mengurangi jumlah tikus ini. Terutama warga, mereka tuh dihimbau buat bener-bener bersih gitu, supaya nggak ada makanan yang bisa jadi makanan si tikus-tikus ini. Intinya tikus-tikus ini tuh harus dibikin kelaparan. The mice will eat their way through the food supply and begin to starve, even turning on each other. And then one day, they're suddenly just not there. they do tend. Nah, sebenarnya tuh sempat ada pro kontra mengenai wabah tikus ini di tengah masyarakat Australia. Karena sebelumnya pemerintah Australia ini sempat melakukan pemusnahan terhadap 2 juta ekor kucing liar. Jadi kucing-kucing liar ini tuh dimusnahkan dengan cara diberikan sosis beracun yang disebar melalui udara dengan menggunakan helikopter. Karena kucing-kucing ini tuh dianggap sudah sangat membahayakan. Feral cats will be a key target. The government saying they pose twice the threat of wild foxes and have contributed to the extinction of more than 2 dozen. Pemerintah Australia ini menganggap kucing-kucing liar ini tuh jumlahnya terlalu banyak hingga membahayakan hewan asli Australia. Karena memang kucing-kucing liar ini tuh sudah memburu hampir 1 juta ekor burung dan 1,7 juta ekor reptil yang merupakan hewan asli Australia. Bahkan nih ya, si kucing liar ini juga mulai memburu kelinci ekor sikat yang memang semakin hari itu jumlahnya semakin sedikit. Dilema banget pas ini ya pemerintah Australia. Mungkin nih ya, kenapa jumlah kucing liar di Australia tuh bisa banyak banget? Ya karena memang makanan utama si kucing ini yaitu tikus, yaitu emang banyak banget. Dan jumlah tikus ini baru ketahuan banyak banget setelah memang kucing ini dikurangi jumlahnya oleh pemerintah Australia. Tapi kalau menurut pemerintah Australia, pemusnahan kucing ini tuh nggak ada hubungannya dengan wabah tikus.
Karena menurut pemerintah, pemusnahan kucing ini sudah diperhitungkan secara matang. Dan jumlah yang dikurangi itu nggak semuanya, tetap disisakan sesuai dengan kebutuhan ekosistem. Jadi yang nggak akan merusak ekosistem secara alami. I love cats, but once cats have gone wild and are living in a wild. Oke lah, sekian pembahasan kita hari ini mengenai wabah tikus. Kalau menurut kalian ya, penyebab wabah tikus di Australia itu apa? Komen ya.